Kesibukan masih sama, coaching, private coaching, masih di House of Hope juga, membantu empower individu berkebutuhan khusus, Fit 40 nih, yang lagi asik-asiknya bikin konten, komporin orang-orang untuk let's go, get fit, get healthy. And then aku masih baking juga, karena juga aku empower anak-anak ini yang di House of Hope, untuk bisa belajar baking, jadi bisa mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Terus ngonten-ngonten untuk brand-brand yang aku lagi pegang sekarang ini deh. Berarti belakangan emang fokus di olahraga ya? Olahraga akan selalu, setiap hari. Setiap hari kayak olahraga? Kecuali weekend. Iya, kalau weekend jadi benar-benar rest aja, enjoy the day. Olahraga aku masih di functional training, masih nge-gym, masih pilates, yoga, sometimes running. Terus kalau kucing berarti kayaknya kayak punya yayasan, kayak rumah yang isinya kucing semua juga? Kucing. Kucing. Maaf. Aku juga bingung. Viral nih, viral. Maaf. Kucing. BTS nggak apa-apa. Coaching ya. Berarti punya peserta coachingnya sendiri? Iya, training. Jadi kalau aku maunya saat ini memang aku fokusin one on one private, karena aku tipenya agak-agak perfeksionis. Jadi aku mau ngebenerin bener-bener sampai formnya bagus, karena aku nggak mau klien-klien aku cuma capek doang. Aku pingin mereka punya hasil yang mereka banggakan gitu. Jadi one on one aja. Siapa aja nih yang udah coaching? Masih kisaran teman-teman. Kalau selebriti sih nggak ada ya. Selebriti dulu sempat salah satu desainer, tapi itu sudah selesai. Jadi masih sekitaran teman-teman. Bukan mostly sih. Memang aku terimanya cewek. Karena kan kadang-kadang cewek suka merasa risih kalau punya coachnya cowok. Mereka prefer cewek ya. Come on, let's go. Belakangan sempat viral banget kan setelah itu bisa dari setelah berpisah, bagaimana update-nya gitu? Apakah ada yang berbeda? Yang berbeda kelihatannya bagaimana pemirsa? Yang berbeda ya aku jadi lebih mandiri, lebih punya waktu untuk ngapa-ngapain. Jadi aku lebih ngurus diri sendiri dan waktunya ya dipakai untuk diri sendiri. Dan untuk anak-anak pasti tetap ketemu on weekend, karena kan kalau weekdays mereka juga sibuk sekolah, sibuk dengan ekstrakurikuler mereka, jadi on weekend udah pasti kita ketemu, sekalian sama oma opanya juga. Jadi sekarang anak-anak sama Kak Ari? Iya, memang dari awal kan sama dia, emang udah dari awalnya di suggest kadang-kadang would be better kalau mereka stay sama dedinya, karena kan aku waktu itu mulai dari zero kan, so it's the best decision ever. Sempat ada berita juga katanya kayaknya tuh waktu menikah aja. Ada berita begitu? Iya. Siapa nih yang beritain kayak gitu? Bisa dikonfirmasi bagaimana? Of course aku kerja. Karena kalau misalnya kamu lihat track record, misalnya dari IG aku aja, kelihatan aku sering banget bikin event-event, sering banget aku juga dipanggil sama big company gitu untuk kayak kasih mereka lagi ada acara gathering gede-gedean, aku dipanggil and then bikin video tutorial. And sometimes jadi motivational speaker. Jadi memang kerjaan aku nggak yang 9 to 5 every day. Kan aku juga masih tetap ngurus rumah tangga. Ngurus rumah tangga aja kan, Bo. That's like never ending job gitu ya. Apalagi kalau anak-anak masih kecil. Jadi bagi aku dibilang nggak kerja, aku kerja. Terlepas dari yang aku menghasilkan memang nggak seberapa kan, cuman part-time job. Tapi sebagai ibu rumah tangga kan like 24 hours working. So, ya, aku kerja. Berarti membantah itu lah, kalau 17 tahun itu tuh katanya Ibu nggak mau kerja, itu berarti bohong ya? Bohong. Berarti kemudian aku pengen tahu juga, belakangan lagi banyak banget soal isu selebritis yang berpisah gitu. Oke. Tanggapan dari Kak Inge yang juga pernah ada di fase itu gitu. Tanggapan aku ya, bye. Tanggapan aku masing-masing keluarga punya masalahnya sendiri, punya keputusannya pribadi masing-masing. Jadi siapa aku untuk menjudge atau memberikan pendapat ya. Kalau misalnya yang terjadi sama aku, ya aku bisa omong. Tapi kalau yang terjadi sama orang lain ya urusannya orang masing-masing, keluarga masing-masing. Tapi ada nggak sih Kak artis yang kayak konsul ke Kak Inge jatuhnya kayak soal rumah tangga segala macam? Konsul atau mungkin lebih tepatnya kasih support. Banyak banget waktu itu seleb-seleb gitu yang tiba-tiba DM ke aku, like gue tahu kok gini, gue support lo, it's okay, just keep it to yourself. Maksudnya
just be brave, semangat aja terus gitu-gitu. Jadi banyak yang kasih support. Belakangan yang paling viral banget itu pas Viola sekarang, karena dia kan kayak belum pernah ada gosip segala macam, terus ternyata dia mau gugat cerai suaminya. Pernah ada komunikasi nggak kayak sama Viola? Sama siapa? Viola. Enggak pernah. Belum kenal. Dia itu baru gugat cerai beberapa minggu yang lalu. Tiba-tiba ada isu lagi, katanya pengen rujuk kembali. Nah ini tanggapannya gimana soal? Bye Mel. Dia baru gugat cerai tapi tiba-tiba ada isu rujuk lagi. Oh, aku nggak tahu, nggak kenal sama sekali, nggak dengerin juga. Tapi soal isu rujuk sendiri menurut kayaknya itu bagus atau enggak gitu loh? Bagus dong kalau emang bisa rujuk kembali, misalnya pasangannya mau konseling, akhirnya saling mengerti terus mau memperbaiki, of course it's good. Ya dong, namanya sudah belajar mau bersatu di awalnya, kalau memang bisa diperbaiki, sama-sama mau memperbaiki, pergi ke konseling, ya harus diperjuangkan dulu. Kira-kira rujuk ini sempat kepikiran juga nggak oleh Kak Inga dan Kak Ari gitu? Enggak. Udah diskusi itu keputusannya? Enggak pakai diskusi lagi. Emang nggak ada diskusi untuk ke arah sana. Ceritanya gimana? Maksudnya bisa proses bercerai? Bisa proses bercerai? Ya maksudnya cerita flashback kembali, Kak Inga bisa bercerai sama Kak Ari? Ya bisa, karena sudah berbeda. Dua-duanya udah tidak bahagia bareng-bareng, daripada itu menjadi contoh yang buruk buat anak-anak karena melihat maminya nggak happy. Aku juga nggak mau itu menjadi contoh yang buruk buat anak-anakku. Jadi aku juga udah berusaha memberikan yang aku bisa yang terbaik. Tapi kalau ternyata itu malah menjadi contoh yang nggak baik nantinya, lebih baik ya nggak usah. Kalau misalnya terus-terusan nggak happy, tapi dipaksa-paksa doang kan rasanya juga nggak enak ya. Setiap hari juga sesuatu yang palsu ngapain. Tapi sekarang komunikasinya masih terjalan kan? Kalau urusan anak-anak masih. Iya, jadi sebatas urusan anak-anak aja. Iya. Kira-kira ada sesuatu penyesalan gitu nggak dari Kak? Menyesal untuk apa nih? Untuk apa yang sudah terjadi gitu? Enggak, karena itu semua lesson learn aja. Karena kalau aku menyesal, berarti aku nggak punya Kenzo Marco dong. Sementara mereka kan berkat terbaik aku. Jadi penyesalan nggak ada, lesson learn aja. Jadi kedepannya aku bisa lebih lebih wise. Bijak dalam hal apa nih? Bijak dalam hal percintaan tentunya. Jadi selalu yang aku dapat pelajari yang paling penting banget dan selalu aku sharing kan, cewek-cewek jangan terlalu bucin. Cewek-cewek tetap harus bekerja, harus punya tabungan sendiri gitu. Soal tabungan sendiri, ada gosip katanya kayak itu belum menyiapkan tabungan setelah bercerai itu. Setelah bercerai menyiapkan tabungan? Maksudnya sempat ada berita kalau kayak itu setelah bercerai jadi gak ada tabungan gitu. Jadi kayak gak menyiapkan after recovery. Which is why lesson learn. Jadi teman-teman jangan seperti saya. Kemudian untuk masa depan mungkin adakah yang sudah mendekati kayak itu? Nah, itu privacy. Tapi kayaknya terbuka untuk sesuatu yang Untuk jatuh cinta lagi? Betul. Of course. Life is so beautiful. Of course aku mau share it with someone yang mencintai aku unconditionally dan juga aku cintai juga. Mau sekuat-kuatnya. Orang selalu bilang, oh enggak fierce banget gitu, strong banget. Sekuat-kuatnya ya, I think mau cewek itu feminis banget, kayak mau dia kuat banget. At the end of the day, kalau dia udah pulang ke rumah, pasti pengennya tuh disayangin, pasti pengennya manja-manja. Even though kalau misalnya at the workplace, wah fierce banget, strong banget. Tapi cewek itu kan feminim ya, jadi tetap perasaannya itu masih ada, masih mau dicintai dan mencintai juga. Kalau ada tipe gitu, ada sesuatu yang disyaratkan kepada seseorang di masa depan? Disyaratkan, sebenarnya ini penting sih buat cewek-cewek ya. Kalian harus punya list, kira-kira list apa aja nih yang harus ada di pasangan kamu dan apa yang enggak boleh ada, yang red sama yang green. Jadi kalau yang harus ada di aku, beriman udah pasti, pinter, smart, rajin bekerja. Jadi itu kalau udah rajin kerja apa juga dikerjain gitu loh. Suka olahraga, suka adventure supaya bisa ngimbangin aku.
Apa ya, lucu. Aku suka ketawa soalnya, suka dibikin ketawa. Berarti yang humoris dan sporty juga. Humoris, sporty, rajin kerja, nggak males. Kira-kira di selama coaching ini atau selama